10 orang yang mengejutkan seluruh dunia. Siapa di antara kita yang tidak ingin menjadi superhero dengan kemampuan luar biasa suatu saat nanti? Terutama di masa ketika semuanya berjalan sulit dalam kehidupan. Mungkin kamu akan merasa kalau pemikiran ini hanyalah fantasi kosong. Ya mungkin memang begitu, tapi bagi sebagian orang ini adalah kenyataan. Keterampilan, kemampuan, dan bakat mereka yang luar biasa membuat mereka setara dengan pahlawan super. Hari ini kami akan memberitahu kamu 10 orang yang mengejutkan seluruh dunia. Nah, sebelum kita mulai, kamu bisa subscribe channel ini supaya kamu terus update dengan video baru yang keren tiap harinya. Felix Baumgartner. Felix Baumgartner adalah penerjun payung ekstrim dari Austria. Dijuluki Felix tak kenal takut, dan kamu akan tahu kenapa dia dijuluki seperti itu. Di 2012, ia mencetak rekor yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mempertaruhkan hidup dan mati, menjadi orang pertama yang menaklukkan stratosfer tanpa peralatan apapun. Pada 14 Oktober 2012, Felix melakukan penerbangan yang membingungkan dalam arti kata yang sebenarnya. Dengan kata-kata, "Aku akan pulang," dia melompat keluar dari stratostat yang membawanya ke ketinggian 39.045 meter. Sebagai perbandingan, biasa ketinggian penerbangan sebuah Boeing 11-14.000 meter dan pesawat tempur terbang pada ketinggian 18-20.000 meter. Meski sudah berlatih lama untuk menaklukkan ketinggian seperti itu, Felix tidak bisa menghindar dari rintangan. Di beberapa titik tubuhnya mulai berputar dengan kecepatan luar biasa. Dan jika dia tidak berhasil keluar dari kekacauan ini, itu bisa berakhir dengan sangat menyedihkan. Namun untungnya masa bahaya bisa dilewati dan pahlawan dunia baru, Felix Baumgartner mendarat dengan selamat di negara bagian New Mexico, Amerika Serikat. Itu semua terjadi dalam 4 menit 19 detik. Dan dalam waktu singkat itu, Baumgartner berhasil memecahkan rekor sebanyak 4 kali. Dia melakukan lompatan parasut pada ketinggian tertinggi, terbang pada jarak terjauh saat terjun bebas, melakukan penerbangan berawak tertinggi di stratostat, dan mencapai kecepatan terjun bebas tertinggi. Dalam perjalanan karirnya, dia menaklukkan batasan kecepatan suara. Kecepatannya telah berkembang menjadi 1.340 km per jam. Dan sekarang orang paling berani di planet ini berhasil menjual bukunya, berpartisipasi dalam acara bincang-bincang, dan bekerja sebagai penjaga keselamatan di salah satu resort ski di Swiss. Raj Mohanaer. Pahlawan kita berikutnya adalah Raj Mohanaer alias Mohan Listrik atau Electroman, yang telah dikenal di seluruh dunia karena kemampuannya yang luar biasa. Penampilan Nair memang tidak terlalu terkait dengan image seorang superhero, namun hal ini tidak menghalanginya menjadi salah satu superhero. Karena tubuhnya mampu melakukan hal-hal yang luar biasa, dia bukan pria yang menembakkan petir dari tangannya, tapi dia hanya memegang kabel dengan tangan telanjang di genggamannya, meletakkan di lidahnya untuk merasakan konduktivitas yang lebih berasa, dan menempel kabel lain ke kakinya, lengan, atau kepalanya, membiarkan arus listrik lewat melalui tubuhnya. Orang ini memiliki tubuh unik yang mampu menahan arus listrik beberapa ampere. Jika kabel-kabel ini menyentuh kulit orang biasa, itu akan menyebabkan kontraksi otot yang tidak teratur, penghentian sirkulasi darah, dan akhirnya serangan jantung. Kisah bagaimana Mohan Listrik memperoleh kekuatan supernya sama luar biasa dengan kekuatannya. Ibu Raj meninggal saat dia berusia 7 tahun. Anak laki-laki yang patah hati itu tidak tahu bagaimana mengatasi kehilangan ini, dan kemudian memutuskan untuk bunuh diri. Dia melihat ke arah kotak trafo, dia memegang kabel yang beraliran listrik, tetapi yang mengejutkan Raj kecil, tidak terjadi sesuatu apapun pada dirinya. Saat itulah dia menyadari bahwa dia memiliki bakat istimewa. Sejak itu Mohan mulai menunjukkan kepada teman-temannya dan kemudian ke seluruh dunia kekebalannya terhadap listrik. Ngomong-ngomong, penelitian pernah dilakukan menggunakan multimeter. Hasilnya ternyata tubuh Raj mampu menahan arus 10 kali lebih tinggi dari ambang batas fibrilasi yang berakibat fatal bagi seseorang. Stig Severinsen. Warga Denmark yang bernama Stig Severinsen ini meskipun tidak terlalu tahan terhadap listrik, tetapi bisa sangat lama berada di bawah air tanpa menggunakan perangkat khusus. Karena ciri unik ini, ia dijuluki manusia amfibi. Biasanya, orang mulai menghirup udara setelah beberapa menit berada di bawah air. Bagi Stig tidak masalah menahan napas selama 22 menit penuh. Severinsen mulai berenang pada usia 6 tahun dan ini menentukan seluruh masa depannya. Menjadi penyelam profesional, Stig telah mencetak sejumlah rekor. Inilah pencapaiannya yang paling terbaik. Pada Maret 2010, Severinsen mencetak rekor dengan berenang 72 meter di antara es hanya dengan kacamata dan celana renang. Pada April 2010, ia menghirup oksigen murni dan menahan napas selama 20 menit 10 detik di kolam hiu. Pada Mei 2012, ia mencetak rekor dengan menahan napas selama 22 menit. Pada April 2013, Severinsen mencetak 2 rekor dunia.
Renang menahan napas di bawah air terlama saat ia berenang 152 meter dalam 2 menit 11 detik dalam pakaian selam dan kaki katak. Dan rekor lainnya, 76,2 meter hanya dengan celana renangnya saja. Mengesankan bukan? Zhu Tingju. Zhu Tingju adalah master kungfu, taiji, dan qigong berusia 85 tahun. Dan dia juga memiliki kekuatan super. Dia bisa menghasilkan panas dalam jumlah besar hanya dengan menggunakan tangannya. Panas yang dihasilkan melalui telapak tangannya dapat memanaskan air hingga titik didih. Ia juga mampu menggeser berat badannya dari kaki ke dada, sehingga ia dapat berdiri di atas lembar kertas tanpa terjatuh. Zhu Tingju juga seorang penyembuh. Ia mengklaim bahwa ia dapat menghancurkan tumor, menyembuhkan luka kronis yang parah atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Dia merawat Dalai Lama, atlet olimpiade, selebriti, dan politisi. Michel Lotito. Adapun Michel Lotito, mantan aktor Prancis ini mungkin tidak memiliki bakat akting yang luar biasa. Tapi dalam menahan nafsu makan, dia tidak ada lawannya. Dia bisa membanggakan kekuatan supernya yang luar biasa, memakan segala sesuatu mulai dari kaca hingga logam. Orang-orang pun menjulukinya Tuan Omnivora. Antara 1959 dan 1997, dia makan sekitar 9 ton logam. Michel Lotito bisa makan makanan non-organik tanpa banyak merusak sistem pencernaan, berkat dinding perut dan usus yang sangat tebal. Ketika dia makan sesuatu, dia biasanya membaginya menjadi beberapa bagian dan menelannya dengan air dan minyak. Juga dia makan seluruh pesawat Cessna 150 yang membutuhkan waktu 2 tahun untuk dihabiskan seluruhnya. Lotito meninggal pada 25 Juni 2007 di usia 57 tahun. Dean Karnazes. Dean Karnazes adalah pelari ultramaraton yang mampu berlari terus-menerus selama 3 hari tanpa henti dan tanpa tidur. Dalam tubuh setiap orang ada ambang laktat. Melampaui ambang batas tersebut adalah aktivitas fisik yang intens, kita merasa lelah pada otot. Tubuh Dean tampaknya memiliki kemampuan untuk bertahan dalam ambang batas ini untuk waktu yang lama. Dia mampu mengatasi salah satu tes ketahanan yang paling sulit, maraton di Kutub Selatan dalam suhu minus 25 derajat Celcius tanpa menggunakan sepatu salju. Pada tahun 2005, Dean menempuh jarak 650 km dalam 80 jam dan 44 menit tanpa tidur. Usai lari maraton, Dean Karnazes menjadi pahlawan sejati bagi banyak orang yang dijuluki pria yang bisa lari selamanya. Tetapi Dean tidak berhenti sampai di situ, dan pada tahun 2006, dia mencetak rekor dunia baru. Dalam satu hari, dia berlari sejauh 221 km. Juga di tahun 2006, dia berlari 50 maraton di 50 negara bagian dalam 50 hari berturut-turut. Veronica Seider. Veronica Seider yang lahir di Jerman Barat pada tahun 1951 ini memiliki penglihatan yang luar biasa, yaitu 20 kali lebih baik dari orang biasa. Saat belajar di Universitas Stuttgart, penglihatannya menarik perhatian orang lain. Gadis itu bisa melihat orang lain pada jarak 1,6 km, sedangkan dengan penglihatan normal, seseorang hampir tidak bisa melihat detail pada jarak 6 meter. Dan penglihatan Veronica pun dibandingkan dengan kemampuan teleskop, karena dia bisa melihat elemen yang menyusun warna pada layar TV berwarna. Ini bukanlah akhir dari bakat Veronica. Dia menghabiskan seluruh waktu luangnya dengan menulis buku mini. Dia biasanya menulis teks dengan pensil yang dia raut setiap 2 kata. Di selembar kertas ukuran kartu pos biasa, Seider bisa menulis sebanyak 327.000 kata. Norman Gary. Norman Gary adalah peternak lebah yang luar biasa. Dia dapat menahan ratusan ribu lebah dan tidak satu pun dari mereka yang menyengatnya. Trik mengurumuni tubuh dengan lebah bukanlah satu-satunya kekuatan superhero Norman. Dia bisa membuat lebah merangkak pada jarak tertentu, kemudian berbelok 90 derajat dan bergerak lebih jauh ke arah tertentu. Berkat kekuatan supernya, ia bekerja di sejumlah film, termasuk The X-Files, Invasion of the Big Girls, Leonard Part 6, dan di beberapa serial TV. Masutatsu Oyama. Masutatsu Oyama adalah seorang master karate Jepang. Ia dikenal mampu melawan banteng hidup dengan tangan kosong. Dia mengatur pertunjukan adu banteng dan menaklukkan 52 ekor banteng dalam hidupnya. Namun dalam dunia karate, prestasinya hanya disebut karate yang jahat dan ganas. Di lingkaran karate, Oyama menjadi sasaran kritik yang sangat keras karena melanggar semua norma dan aturan dan terlalu memamerkan kekuatannya. Namun hal tersebut tidak mengurangi keunikannya. Daniel Case. Daniel Case ada di daftar ini karena walaupun mengalami kebutaan, tapi dia bisa menjelajahi alam semesta seperti kelelawar.
Daniel lahir dengan retinoblastoma, kanker retina. Untuk menyelamatkan hidupnya, dokter mencabut kedua bola matanya dan dia menjadi buta pada usia 13 bulan. Daniel mulai menggunakan teknik ekolokasi pada usia 2 tahun. Dia mendecakkan lidahnya dan mendengarkan gema. Dengan bantuan ekolokasi, ia belajar mendeteksi bangunan pada jarak 300 meter, pohon pada jarak 9 meter, dan seseorang pada jarak 2 meter. Dia juga memiliki kekuatan super. Dia bisa membedakan mana mobil truk ataupun SUV. Tentu saja Daniel Kish tiap pergi tidak selalu mendecakkan lidahnya. Dia melakukan hal itu seperlunya, di tempat yang lebih berisik atau di tempat yang lebih sepi. Ketika dia pergi misalnya ke restoran, bunyi decakan itu menjadi tidak terdengar sama sekali bagi orang awam. Tetapi bagi orang buta, karena memiliki pendengaran yang lebih peka, pasti bisa mendengarnya. Berkat ekolokasi, Daniel melihat dunia seolah-olah dalam setengah kegelapan. Tetapi ini bisa dijalani tanpa hambatan yang berarti di saat-saat yang diperlukan. Oleh karena itu, terlepas dari kebutaannya, ia menikmati hidup dan khususnya hobinya bersepeda. Apa yang dilakukan Daniel Kish sangat luar biasa sehingga orang terkadang berpikir bahwa dia adalah penipu atau setidaknya penggemar lelucon jahat, tapi bukan itu masalahnya. Kish telah mempelajari semua hal ini sendiri. Ngomong-ngomong, Daniel adalah Presiden World Access for the Blind dan telah mengajar ekolokasi kepada setidaknya 500 anak. Tulis di kolom komentar yang mana menurut kamu kekuatan super yang paling keren di antara semua orang ini, atau bahkan kekuatan super yang paling keren yang ada di dunia ini. Nah, jika kamu suka video ini, ayo di like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya supaya kamu terus mendapatkan video baru yang tayang besok. Terima kasih telah menonton.